Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأظهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Yang saya hormati dan saya muliakan orang tua saya dan orang tua kita, Bapak Harun beserta keluarga, guru kita selaku pimpinan majlis dan pimpinan majlis dakwah Adni, Da'ilullah wa Rasulih Fadilatul Ustaz Muhammad bin Bapak Harun, dan juga kepada segenap para habaib, para asatid, para mu'alimin, ustaz, akhyar, serta para asatid yang lainnya, Ustaz Rifai, yang mudah-mudahan Allah Ta'ala dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkhusus kepada keluarga almarhumah Ibu Rashidah binti Bapak Marwi, semoga Allah Ta'ala diberi kesabaran dan kekuatan, dan sesungguhnya almarhumah sudah enak, almarhumah sudah tenang, almarhumah sudah senang di alamnya. Tinggal kita yang ditinggalkan, jangan lupa mendoakan. Sebab doa buat mayit walaupun dia ahli syurga, seandainya kata itu doa sampai, nanti Allah Ta'ala akan mengembalikan doa itu kepada kita di saat kita meninggal dunia. Di saat kita jalan melihat kuburan, kuburan itu jumlahnya berapa? Ada yang 100, 200, 1000, 2000. Lalu kita kirimkan Al-Fatihah ila arwahil muslimin wal muslimat, Al-Fatihah. Nanti ketika kita meninggal dunia, berapa ribu Fatihah yang sudah kita kirimkan kepada ahli kubur, di saat kita meninggal dunia itu Fatihah akan kembali kepada kita. Maka oleh karena itu, jangan sayang-sayang mendoakan orang yang sudah meninggal, karena orang yang meninggal itu begitu mendapat kiriman doa dari kita, besok Allah akan kirimkan hamba Allah mengirimkan doa untuk kita di saat kita meninggal dunia. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, di mana orang yang sudah meninggal dunia itu menyisakan 3 hal, sehingga dikatakan oleh Nabi SAW, idza matal insanu inqata'a amaluhu illa min 3. Apabila seorang manusia meninggal dunia, ia meninggalkan 3 amal. 3 amal ini yang akan menyertainya. Apa yang pertama? Shadaqatun jariyah, sedekahnya selama hidup. Jangan dikira sedekah kita seperak, 2 perak, 1000, 2000 yang kita berikan kepada fakir miskin, atau kita masukkan di kotak atau celengan masjid berjumat, beberapa Jumat, itu tidak akan mengalir di saat kita meninggal dunia. Nanti di saat kita meninggal dunia, kita akan merasakan daripada pahalanya sedekah. Maka oleh karena itu Nabi Muhammad SAW pernah menyatakan dalam hadis, asyaddul layali lailatul ula fi qabri. Seserem-seremnya, paling keras-kerasnya malam, paling menakutkan malam adalah malam pertama manusia masuk ke dalam kubur. Jadi malam pertama orang dikubur itu saat yang sangat menakutkan, yang selalu menakutkan. Ini speaker ini ada, speaker ini. Balikan dari. Balikan dari. Dapat kesulitan. Satu lagi. Malam yang sangat menakutkan adalah malam pertama. Maka oleh karena itu Nabi mengatakan, tolonglah orang-orang di dalam kubur yang sedang dalam keadaan kesusahan, dalam keadaan ketakutan, dengan 2 hal. Pertama, bersedekah. Makanya kalau malam pertama diadakan tahlil, kemudian kita membagikan makanan dan minuman kepada yang membaca tahlil, itu bukan sia-sia. Itu merupakan pertolongan pertama buat orang di dalam kubur di malam pertama. Kalau dia tidak punya, maka sholatlah yang disebut sholatul unsi, sholat sunnah menenteramkan kepada si mayit. Sebagaimana sering saya sampaikan, bahwa sholat sunnah ini harus dilakukan. Jangan cuma kita sekedar tahlil atau bersedekah atau sekedar mengeluarkan makanan, tapi kita juga harus melaksanakan sholat sunnatul unsi, 2 rakaat. Rakaat pertama Fatihah, kemudian
surat ayat kursi, ayat kursi 1 kali, kemudian Al-Hakumut Takatsur 1 kali, kemudian Qul huwallahu ahad 11 kali. Rakaat kedua begitu juga. Setelah salam, ya Allah saya niat untuk mengirimkan pahalanya, menghadiahkan pahala sholat ini kepada almarhumah. Begitu kita mengatakan hadiahkan untuk almarhumah, Allah kirimkan ribuan malaikat. Satu malaikat membawa ribuan cahaya, dan satu malaikat yang lain meluaskan makamnya almarhumah. Kemudian diperindah, bahkan sampai Nabi mengatakan lebih indah daripada kamar pengantin anak raja. Indah, bagaikan sebagian daripada potongan-potongan sorga yang ada di dalamnya apabila kita lakukan. Maka oleh karena itulah sedekah jariyah ini yang akan membantu kita di dalam kubur. Ada orang berkata bahwa harta tidak bisa dibawa mati, uang tidak bisa dibawa mati. Bisa, asal kita mau sedekah. Kita titipkan uang kita ke masjid, kita titipkan uang kita ke majlis taklim, kita titipkan uang kita ketika guru kita Ustaz Muhammad mengadakan maulid, mengadakan acara-acara pengajian. Ini nanti uang akan kembali kepada si mayit. Berupa apa? Berupa kenikmatan yang tidak bisa kita bayangkan. Lebih nikmat dari mobil, lebih mewah dari mobil, lebih mewah dari pesawat. Sampai Nabi mengatakan, mala ainun ra'at wala udhulun sami'at wala khatar ala qalbin bashar. Matamu tidak bisa membayangkan betapa indahnya balasan Allah kepada orang-orang yang telah meninggal dunia, yang menyedekahkan hartanya. Kupingmu tidak bisa membayangkan nikmatnya lagu-lagu yang Allah berikan kepada orang di dalam kubur yang sudah menyumbangkan hartanya. Dan hatimu tidak bisa meraba-raba kayak apa dahsyatnya Allah memberikan nikmat kepada ahli kubur. Maka oleh karena itulah orang yang meninggal dunia, yang pertama sedekah jariyah yang akan mengalir terus ila yaumil qiyamah. Yang kedua, wa ilmun yantafa'u bih, punya ilmu tapi manfaat. Enggak banyak, enggak apa-apa, tapi manfaat. Enggak banyak ilmu kita tapi berguna untuk orang lain. Selama orang lain mengamalkan apa yang kita ajarkan, insya Allah itu pahala yang mengalir terus ila yaumil qiyamah kepada si mayit. Yang ketiga, yaitu waladun soleh yad'u lahu, anak yang soleh mendoakan orang tua kita. Ini yang paling penting, saudara-saudara. Mungkin kalau sedekah kita bisa, kita mengajarkan ilmu kita bisa, tapi kita harus meninggalkan anak yang soleh. Sebab anak yang soleh ini tidak nunggu 1 hari, tidak nunggu sampai 40 hari, nggak nunggu sampai 1000 hari. Tiap detik apa yang dilakukan oleh anak yang soleh akan membantu kepada orang tuanya nanti di dalam kubur. Misalkan Ibu Rosida punya anak, anaknya mau ambil air wudhu, baru niat saya mau ambil air wudhu untuk sholat isya, itu pahalanya sudah sampai kepada almarhumah. Ibu Rosida punya anak, besok saya mau sholat, mau puasa sunnah Dzul Hijjah, baru niat mau buka lemari, mau sahur, udah sampai pahalanya. Ibu Rosida punya anak, mau sholat Jumat, setiap langkah anak itu ke masjid, pahalanya sampai kepada orang tuanya. Itulah kalau kita meninggalkan anak yang soleh. Anak yang soleh ini tidak mudah. Mendidik anak yang soleh tidak gampang. Mendidik anak yang soleh, pertama kita sebagai orang tua harus ada dasar kesolehannya. Yang kedua, kita harus memperhatikan bagaimana anak kita kenal Allah dan Rasulnya. Sebab orang yang soleh dan solihah itu adalah orang yang kenal Allah dan Rasulnya. Bohong kalau ada orang yang mengaku dirinya soleh atau solihah tapi tidak mengenal Allah dan Rasulnya. Bohong. Maka oleh karena itu anak solehlah yang akan mendoakan orang tuanya lewat amal perbuatannya. Insya Allah Allah berikan manfaat kepada kita semuanya, terkhusus kepada almarhumah, dan juga kita yang masih hidup ini insya Allah diberi panjang umur, afiat, dan mudah-mudahan kita meninggal dunia paling utama husnul khatimah. Amin. Husnul khatimah, ketemu Rasulullah, ketemu Sahibul Ratib, ketemu para wali-wali. Apabila kita sudah ketemu sama yang 3 ini, kita akan menjadi orang yang paling bahagia. Sampai mayit itu berkata, nyesel aku panjang umur di dunia, lebih baik aku panjang umur di dalam kubur, karena aku melihat kenikmatan dan kesenangan yang lebih indah, lebih nikmat daripada aku di dunia. Kenapa? Karena orang ini sudah ditemui oleh 3 manusia, yaitu Rasulullah, yaitu para wali, dan orang-orang yang soleh. Insya Allah mudah-mudahan kita semuanya di wasilah Ustaz Muhammad setiap minggu mengajarkan ratib, maulid, dan sholawat.
ini menyebabkan hati kita cinta mahabbah kepada beliau-beliau. Insya Allah kita ketemu dengan beliau-beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum saya akhiri, ada pesan daripada Sahibul Ratib. Beliau berkata apa? Aku akan datang 2 kali kepada orang yang mengamalkan ratib. Aku akan datang 2 kali kepada orang yang membaca ratib setiap hari. Apa dan kapan beliau datang? 1, ketika kita nanti berhadapan dengan malaikat Israel. Belum Israel datang, Sahibul Ratib ada di depan kita untuk mendoakan kita. Mudah-mudahan kita nggak terlalu sakit, dicabut nyawa kita. Sebab diumpamakan lepasnya roh dengan jasad ini seperti kain yang diikat, diputer-puterin kawat berduri. Bagaimana kawat berduri yang membungkus atau mengikat sebuah kain lalu ditarik, bagaimana sakitnya rasanya. Dengan adanya Sahibul Ratib, insya Allah diringankan Allah Ta'ala. Yang kedua, beliau akan datang di saat nanti kita akan bertemu dengan malaikat Munkar wa Nakir. Ketika mau ditanya, Sahibul Ratib sudah ada di tengah kita. Dan insya Allah Sahibul Ratib bersandingan dengan Nabi Muhammad, berada bersama Nabi Muhammad. Saudara-saudara, ada satu riwayat, ada seorang yang dilihat baik, soleh, ya, tapi nggak perlu lebih. Ketika meninggal, kenapa nggak bisa menyebut, tidak bisa menjawab pertanyaan pertanyaan malaikat daripada malaikat Munkar wa Nakir. Ditanya man rabbuka, nggak tahu. Wa man nabiyuka, nggak tahu. Mungkin kalau takut atau bagaimana. Subhanallah, ketika dia dalam keadaan ketakutan tidak bisa menjawab, datang sosok manusia yang paling ganteng, yang paling cakep, rambut sampai kakinya tidak pernah dilihat ganteng dan rapinya seperti orang itu. Ternyata adalah Nabi Muhammad. Apa yang menyebabkan orang tersebut meninggal dunia? Ketika menghadapi Munkar wa Nakir sampai didampingi oleh Rasulullah. Setiap mau tidur, orang ini tidak lepas wudhu, selalu berwudhu, kemudian duduk menghadap kiblat, membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad sebanyak 2000 kali. Kemudian dia tidur. Nah, oleh karena itu sebagian ulama mengatakan, siapa di antara kita yang tidak sanggup membaca 2000 kali, cukup 20 kali. Tapi dengan syarat harus berwudu, ya. Nanti kalau kita sudah tidur, batal itu urusan lain. Yang penting kita tidur dalam keadaan bersuci, membaca. Setelah membaca ayat kursi, kemudian membaca surat Al-Ikhlas, kemudian baca Falaq bin Nas, kita tutup dengan membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad 20 kali. Supaya apa? Seandainya kita meninggal dunia di waktu tidur, Nabi Muhammad sudah ada di sebelah kita. Dan Allah memberikan ampunan dan rahmat, bahkan kita diwajibkan mendapat syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa kita manfaat, kita bisa amalkan dan bermanfaat untuk kita semuanya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.